Salam, selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat ibadah kembali di ibadah tengah minggu pada sore hari ini dalam pimpinan Roh Tuhan. Mari kita berdoa, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bapa kami yang bertahta di dalam surga, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami merendahkan diri ya Tuhan, mengucap syukur karena hanya kasih sayang dan kemurahan-Mu kami boleh ada sampai hari ini, dan Roh Tuhan senantiasa menyertai kami. Terima kasih, kami akan berbakti beribadah kepada Tuhan. Mohon kemurahan pimpinan Roh Tuhan dalam hidup kami. Dalam acara ini semuanya dalam pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Layakkan kami, sucikan hati kami supaya berkenan di pemandangan Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Rasa
Mari saudara, saya ajak berdoa. Maha besar Engkau Allah kami yang bersemayam di tempat yang maha tinggi. Kami datang kepada Tuhan dengan mengucapkan syukur dan terima kasih. Karena sampai hari ini kami merasakan kasih Tuhan mengalir dalam hidup kami. Kami dimampukan oleh Tuhan bertahan sampai hari ini di tengah-tengah bahaya merebaknya COVID-19. Tapi Engkau menjaga dan melindungi kami sehingga kami masih bisa melayani pekerjaan Tuhan. Ini luar biasa bagi kami Tuhan. Ini bukan kebetulan, tapi sungguh-sungguh karena campur tangan Tuhan. Kami sehat, kami berbahagia sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami lebih lagi berbahagia karena firman-Mu akan kami baca, akan kami dengar, kami terima kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini, pagi yang ceria ini, kami akan menikmati makanan rohani, roti hidup, benih unggul yang akan kami nikmati dan akan bertumbuh di tanah yang baik, akan menghasilkan buah-buah yang berkenan dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami menyambut firman Tuhan dengan gairah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat sore saudara-saudara. Hati saya berbahagia sore hari ini dapat menjumpai saudara-saudara kembali dalam suasana akrab, suasana yang indah karena Tuhan memelihara dan menyertai kita semua. Mari saudara, sekarang kita segera mendengar, memperhatikan firman Tuhan. Mari saya mengajak saudara membaca Injil Matius pasal 11. Injil Matius pasal 11. Ayat 25. Injil Matius pasal 11 ayat 25. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Saudara sekalian, Tuhan Yesus dalam doanya, yaitu mengucap syukur. Kalau di dalam Injil Lukas disalin, Tuhan Yesus bersuka cita. Kalau di sini tidak ada, hanya bersyukur kepada Bapanya di surga, karena dia merasa pelayanannya, penampilannya tersembunyi bagi orang yang hebat pada zaman itu, yaitu orang yang merasa bijak, orang yang merasa pandai, merasa hebat, tapi sesungguhnya mereka adalah musuh kebenaran firman. Yesus bersuka cita karena dalam awal pelayanannya dia tidak langsung menghadapi musuh-musuh yang akan membunuh dia, tetapi sengaja oleh Bapa disembunyikan keadaan pribadi Yesus ini kepada orang-orang yang merasa bijak, kepada orang yang merasa pandai, tetapi dinyatakan pribadi Tuhan Yesus itu kepada orang kecil. Orang kecil. Orang kecil itu artinya orang yang sederhana, orang yang polos, orang yang lugu di dalam bahasa Jawanya.
orang yang tulus, ikhlas menyambut Tuhan Yesus, mendengar, menerima perkataannya. Saudara, ini menjadi kesukaan Tuhan Yesus. Jika ada orang yang merasa dirinya bukan siapa-siapa, orang yang merasa dirinya orang bodoh, orang miskin, orang yang tidak ada kemampuan apa-apa, dan membuka hati untuk mendengar dan menerima firman Tuhan, Tuhan bersukacita. Dan inilah yang dicari oleh Tuhan. Orang-orang seperti inilah yang dicari oleh Tuhan. Berita Injil itu sampai kepada orang-orang miskin, orang-orang sederhana. Di dalam Injil Matius pasal 5, khotbah Tuhan Yesus mengatakan, salah satu dari perkataan khotbahnya, berbagailah orang yang miskin. Miskin yang dimaksud adalah miskin rohani, miskin di dalam roh. Jadi orang yang merasa kecil, merasa hina, itu disenangi oleh Tuhan. Kita akan melihat bagaimana pembelaan Tuhan atas orang-orang kecil ini, atas anak-anak, atas orang-orang yang merasa dirinya bukan apa-apa, tapi hidup penuh kepasrahan kepada Tuhan yang dipercayainya, yaitu Tuhan Yesus Juru Selamat. Kita lihat masih Injil Matius, sekarang pasal 18. Ayat 6. Matius pasal 18 sampai 7. ayat 6 dan 7. Siapa yang menyesatkan orang? Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Ya, saudara, ayat ini menerangkan apabila orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang diumpamakan anak-anak kecil, kemudian disesatkan, karena dunia ini memang penuh penyesatan dan itu tidak bisa dicegah, memang akan terjadi, karena ini iblis yang akan mengadakan penyesatan melalui orang-orang yang dipakai iblis untuk mengadakan penyesatan, baik melalui perkataan, melalui kesenian, melalui budaya, melalui bacaan-bacaan, melalui novel-novel. Banyak cara iblis mau menyesatkan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dikatakan kalau ada orang yang menyesatkan anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus, anak-anak kecil, anak-anak yang sederhana, maka dikatakan lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Saudara, masih lebih baik dikatakan. Sebuah batu kilangan itu batu yang besar, itu biasanya untuk giling gandum, memisahkan biji gandum dari kulitnya.
itu digiling, diputar begini, batu kisaran, batu kilangan, itu berat, saudara. Dan itu diikat pada leher orang yang menyesatkan anak-anak dan ditenggelamkan di tengah laut. Itu batu kisaran tuh ngangkatnya saja orang 2. Diikatkan pada leher, ditenggelamkan di tengah lautan. Kira-kira bisa enggak orang itu melepaskan diri, saudara? Sulit. Bahkan tidak mungkin, saudara. Itu ancaman, itu hukuman bagi orang-orang yang menyesatkan anak-anak. Jadi kalau pengikutan saudara seperti anak kecil itu murni hatinya, suci hatinya, sederhana, dan tidak ada kesombongan. Anak kecil itu hidup dengan bebas dan lugu, saudaraku. Ini menjadi kesenangan Tuhan. Kalau ada orang percaya bersikap seperti ini, maka Tuhan segera akan mengadakan suatu pembelaan atas kehidupan anak-anak ini yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau ada orang yang menyesatkan, ya, apa lewat kesenian, lewat bacaan-bacaan, lewat ramalan-ramalan, lewat apa saja, saudaraku, yang itu bisa menyesatkan anak kecil, ingat baik-baik. Ada ancaman, ada Tuhan yang akan mengadakan pembelaan pada anak-anak itu. Dan saya ingatkan bagi orang-orang, jangan coba-coba menyesatkan orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, telah diterima oleh Tuhan Yesus sebagai anak-anak yang kekasih. Karena ada ancaman batu kisaran atau batu kilangan diikatkan pada leher. Leher itu adalah pembatas hubungan kepala dan tubuh. Kepala itu bicara suami kalau dalam nikah, tubuh itu bicara istri. Kalau ada seorang menyesatkan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang seperti anak-anak tadi, maka akan dihukum oleh Tuhan, yaitu antara kepala dan tubuh ada batu kilangan. Batu kilangan itu bicara ekonomi. Akan terjadi suatu kesulitan ekonomi yang luar biasa, yang tidak ada yang bisa menolong kalau tidak Tuhan yang mengangkat. Kenapa? Ada orang Kristen yang hidupnya dirundung malam, dilanda kemiskinan, pertengkaran suami istri, saling pukul memukul, dan alasannya adalah alasan ekonomi. Cobalah diteliti, mungkin ada kesalahan, mungkin ada sikap yang menyesatkan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang bagai anak-anak kecil tadi. Dan harus segera bertobat supaya batu kilangan itu diangkat. Sebab kalau tidak, orang tersebut akan mati dalam kesulitan, mati dalam kemiskinan karena ada kalung batu kilangan itu, dan ditenggelamkan di tengah laut. Lautan itu dunia ini sudah tidak ada penolong, tidak ada. Hanya Tuhan sendiri. Karena hukuman ini
ancaman hukuman ini dari Tuhan, maka Tuhanlah yang bisa membebaskan seseorang dari kesulitan ekonomi. Kemudian berikutnya kita baca ayat 10. Ayat 10, ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga. Ya, kepada barang siapa yang menghina, meremehkan, menganggap rendah anak-anak kecil, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, itu ada sanksi, saudara. Ya, karena ternyata anak-anak kecil tadi itu didampingi malaikat. Malaikat di surga memandang wajah Bapa yang di surga. Jadi setiap penghinaan yang dilakukan oleh manusia atau siapapun terhadap anak kecil yang percaya kepada Tuhan Yesus, ada malaikat yang mengadu kepada Bapa, selalu memandang wajah Bapa yang di surga, mengadu. Jadi kita tidak perlu membalas kalau kita direndahkan orang, diremehkan orang, dihina, sudah disepelekan sama orang. Tenang aja, bahagia saja. Sebab ada malaikat yang ternyata memandang wajah Bapa yang di surga, melindungi kita, melindungi, mengadukan keadaan kita kepada Bapa. Pasti orang yang menghina itu akan dihukum oleh Bapa, akan berurusan dengan Allah yang Maha Tinggi. Siapa yang bisa menandingi, yang bisa melawan Allah? Pasti orang tersebut akan celaka, seperti tadi orang yang dikalungi batu kilangan, ditenggelamkan di laut, sama, akhirnya binasa. Saudara, ini zaman penuh keonaran, zaman penuh penghinaan. Orang seenaknya menghujat, sampai presiden pun dihujat, plonga-plongo dihujat, antek asing dihujat, keturunan PKI dihujat, tidak bisa apa-apa dan lain sebagainya. Saudara, ya, hal-hal seperti ini juga bisa menimpa pada orang percaya kepada Tuhan Yesus, dihina, diejek, saudara, mau kebaktian diganggu dan lain sebagainya. Berbagai cara penghinaan kepada orang-orang yang kecil ini. Ingat baik-baik, sekalipun kita tidak membela diri, ternyata ada malaikat memandang wajah Bapa yang di surga, mengadukan perkara kita. Ada yang membela. Jadi kita tidak dibiarkan seorang diri. Karena anak kecil, karena orang kecil, orang tidak berdaya, pasti harus Tuhan sendiri yang membela, yaitu orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kepercayaan kita ini punya harga, saudara, punya nilai yang luar biasa. Jadi jangan lepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus, karena kita dalam pembelaan Tuhan Yesus. Asalkan benar-benar kita seperti anak-anak, percaya dengan ketulusan hati, dengan suara nurani yang baik. Begitu, saudara. Kemudian yang ketiga, ayat
12. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Ya. Saudara, karena anak kecil seperti domba yang tidak punya alat untuk membela diri, tidak ada domba itu. Lemah. Berbeda dengan binatang yang lain. Masih punya cara membela diri, tapi domba tidak. Saudara. Domba itu digambarkan seperti orang percaya. Yesus juga digambarkan sebagai anak domba yang tersembelih. Anak domba yang lemah lembut. Anak domba yang tidak berdaya, Bapak. Mengkosongkan diri menjadi sama dengan manusia. Dikatakan apabila ada yang hilang, satu saja hilang, maka gembala itu akan mencari. Karena gembala itu tidak mau kehilangan satu pun dari domba itu. Dan dia cari sampai ketemu. Begitu usaha Tuhan di dalam mempertahankan miliknya. Domba yang kecil, domba yang tidak berdaya itu apabila hilang dicari sampai ketemu. Dan apabila dia bisa menemukan, dikatakan wah gembira sekali. Dan dia, coba ayat 14. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Nah, domba itu akhirnya dibawa ke anak-anak ini hilang. Saudara, dicari sampai ketemu. Saudara, haleluya. Saya ulang kembali ya, pembelaan Tuhan kepada yang kecil, orang yang percaya, yang tulus ikhlas, percaya kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, kalau domba itu disesatkan atau yang kecil itu disesatkan, maka ada batu kilangan yang akan ditaruh oleh Tuhan. Itu hukuman, ditenggelamkan di tengah laut, ikatkan pada leher, sehingga hubungan nikah suami dan istri bagaikan kepala dan tubuh mengalami kesulitan sampai matinya, saudara. Ya. Kemudian yang kedua, setiap orang yang menghina, meremehkan orang yang percaya kepada Tuhan, maka ada malaikat yang memandang wajah Bapa yang di surga, mengadu. Ada pengaduan kepada Bapa. Dan orang yang meremehkan, menghina itu pasti berada dalam hukuman Allah nantinya. Dan yang ketiga, apabila ada yang hilang, akan dicari. Karena Tuhan tidak ingin kehilangan salah satu pun dari antara domba-dombanya. Dia ingin orang yang diselamatkan, orang percaya itu genap. Sebab kalau hilang satu menjadi tidak genap. Tapi kalau diketemukan, maka jumlahnya menjadi genap. Itulah rencana Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian. Itu sebabnya mari kita berbondong-bondong datang kepada Tuhan, supaya jumlah orang yang diselamatkan itu segera genap. Dengan demikian kita mempercepat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Berbahagialah saudara sekalian
yang merasa kecil, merasa hina, merasa tidak berdaya, tetapi rajin mengikut Tuhan Yesus. Ada pembelaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Demikian firman Tuhan yang sederhana yang saya sampaikan, kiranya memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, sungguh hati kami bersyukur mendengar perkataan firman Tuhan hari ini. Tuhan cinta kepada kami. Tuhan mau jadikan kami anak-anak yang dibela dan dipelihara oleh Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan apabila kami disesatkan oleh dunia ini, karena penyesatan itu pasti akan terjadi, tetapi celakalah yang mengadakan penyesatan itu. Itulah pembelaan Tuhan kepada kami. Apabila ada orang yang menghina kami, meremehkan kami, maka ada malaikat yang memandang wajah Bapa yang di surga. Apabila ada yang hilang di antara kami, Tuhan akan mencari sampai ketemu. Begitulah janji Tuhan, firman Tuhan kepada kami. Sungguh-sungguh berlapis pembelaan Tuhan atas hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami berbahagia walaupun kami tidak punya apa-apa di dunia ini. Kami miskin, kami sederhana, tetapi itu tidak masalah bagi Tuhan, karena Tuhan akan tetap mengayomi kami, memberi hidup kepada kami. Kami sehat, kami berbahagia mulai hari-hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kami sekalian. Terima kasih Bapa yang di surga, terima kasih. Sekarang saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Bapa, kasih sayang Sang Putra, persekutuan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara sekalian hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.